Itu sekitar 1 jengkal bang, 1 jengkal keluarnya. Nah seperti ini, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dimanapun saja kalian berada. Dimurahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, tentunya selalu bahagia. Oke teman-teman, di video kali ini tetap masalah mesin yang saya bongkar total itu, mesin yang digigit tikus itu. Tadi malam saya sempat teskan unit 1 yang pas di belakang saya ini. Ini saya teskan di mesin yang lain, aman. Nah, jadi sebelum saya berlanjut membongkar lagi, dan mungkin nanti saya tidak akan ambil videonya awal pembongkaran bagian penutup belakang, kemudian DC kontrol, member ya. Nanti setelah jalurnya bakalan saya kasih lihat ke teman-teman. Sebelum saya membongkar juga, saya akan kasih lihat ke teman-teman dulu videonya, video masalahnya ya. Karena tidak menutup kemungkinan juga teman-teman pengguna mesin fotokopi akan mengalami masalah hal yang sama. Tentunya teman-teman mungkin nanti lewat video ini bisa dijadikan ajang percobaan di mesinnya ketika mengalami masalah yang seperti di mesin atau seperti yang di video ini. Nah, saya sedikit cerita dulu. Kalau masalahnya itu pada saat motokopi itu selalu berhenti di bagian samping sini, ya. Di bagian samping cuma jarak sekitar 1 jengkal keluar ngejam. Nah, mungkin kalau orang awam ya ataupun saya ya akan apa istilahnya? Akan mengira atau memprediksikan akan ada berapa hal yang menjadi masalah seperti yang saya jelaskan mungkin di unit 1. Nah, dan saya sudah buktikan tadi malam unit 1-nya saya oper di mesin lain, di mesinnya kawan, saya angkat, ternyata aman ya, aman. Nah, jadi saya akan fokus ke konektor bagian belakang. Cuma sebelum ini kita tes dulu di mesin ini. Kita tes dulu motokopi kawannya supaya teman-teman paham, tahu masalahnya seperti apa. Oke, next saya kasih on kan dulu. Tetap pantau kawan. Nah, satu lagi buat teman-teman yang baru bergabung, berkunjung, saya berharap buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe. Saya butuh like kalian, karena 1 subscribe bagi saya itu adalah sebuah penghargaan juga bagi saya kawan ya. Mudah-mudahan berharap dukungan dari teman-teman, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Tentunya saya Dira Yuris tetap lebih semangat untuk berbagi pengalaman seputar pengalaman saya pribadi ya. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Intinya teman-teman itu ya pastinya mungkin terkadang pengalaman-pengalamannya itu atau skill-skill yang saya share itu biasa di akhir video, biasa di pertengahan video teman-temannya. Jadi silahkan tetap pantau kawan. Kita belajar bersama. Oke, next. Saya nyalain dulu mesin. Lalu kita lihat. Oke. Nah, ini sudah kita menunggu sampai ready. Dan saya nggak perlu ambil videonya supaya nggak terlalu panjang kawan. Kita nanti kita lihat sama-sama. Saya mau tes letak masalahnya seperti apa pada saat posisi ngejamnya. Oke. Oke kawan, ini sudah mendekati ready. Nah, ini sudah ready. Nah, teman-teman perhatikan di sini letak posisinya ya. Posisinya di bagian
di exit ini nggak menyala lampunya ini. Nah, nggak usah lah. Nah, ini saya mau lakukan fotokopi, cukup 1 lembar saja kawan. Oke, saya menggunakan A4. Oh, nggak sampai, kita ulang lagi. Karena ini kertas tahunan sudah di lantai ya. Kita ulang dulu, dia belum lolos. Bukunya juga ini sudah bermasalah. Kalau hasil nggak perlu ditanya bang, tetap normal. Kita tes lagi. Teman-teman bisa perhatikan bagian sini. Itu sekitar 1 jengkal bang, 1 jengkal keluarnya. Nah seperti ini, oke. Nah, jadi posisinya seperti ini, dia itu langsung paper jam. Nah sementara, oke kawan. Nah cukup 1 lembar saja ya. Sementara unit 1 ini sudah saya teskan tadi malam di mesin lain, di tempat lain, untuk memastikan. Jadi memang untuk mencari masalahnya itu harus dipastikan setiap alat-alatnya ya. Daripada kita membongkar ternyata masalahnya bukan di situ kan gitu. Nah, teman-teman perhatikan posisi kertas seperti ini. Nggak nyampe 1 jengkal sih. Ya. Nah, masalahnya di sini, berhenti di sini. Oke. Nah, ya seperti teman-teman lihat kan. Nah, letak masalahnya di sini. Unit 1 sudah aman, sudah saya tes di mesin lain. Nah ini bakalan saya bongkar bagian belakang. Jalur yang mana? Oke, tetap pantau videonya teman-teman ya. Karena ini sering juga dialami oleh pengguna mesin khusus, mesin 6000 atau 6020, 5020, 5000. Itu biasa terjadi kawannya. Pasti akan terjadi masalah seperti ini. Nah, salah satunya untuk membuktikan itu kalian perlu mengecek unit 1 di tes di mesin yang lain ya, dengan versi yang sama ya, voltasenya ya. Nah ini saya matikan dulu, saya bongkar bagian belakangnya. Oke, jadi letak jamnya, ngejam sekitar ya 5 jari lah atau 6 jari lah ya, keluarnya langsung paper jam. Tandanya seperti ini kawan. Ini aman, unit 1 aman kawan, sudah saya tes. Ini yakin dan percaya kalau dari prediksi saya, ini karena masalahnya dari kabel-kabel yang digigit tikus itu. Mungkin saya nggak lihat kemarin, karena saya belum lepas kemarin keong yang besar itu bagian belakang. Nah sekarang saya akan bongkar kawan. Tapi nggak perlu, saya nggak bakalan ambil video membongkarnya dulu. Nanti setelah terbongkar pintu belakang, penutup belakangnya sama mainboard, DC control, tempat harddisk itu bakalan saya bongkar ya, karena akan melepas keongnya itu kawan. Oke, let's go, tetap pantau kawan.
Ini baru, sorry kawan. Memang saya percepat videonya cara membuka bagian belakang supaya nggak terlalu panjang ya. DC control sudah saya lepas, kemudian member sudah saya lepas. Nah, sebelum kita lanjut, kita sebatang dulu soalnya capek kawannya. Ini keringat. Ini saya kerja sudah sekitar jam 11 atau jam 12 malam ini kawan. Gak apa-apa karena kalau siang saya nggak bisa kerja, panas sekali. Ini kemarin yang saya akalin itu, bukan diakalin sih. Solusinya memang harus seperti ini, daripada mengganti. Lagian pula saya nggak punya. Ini yang dimakan tikus, saya kasih sambung saja. Yang penting berurutan kawannya. Kalau nggak berurutan nanti bakalan ngejam. Atau nanti takutnya dikhawatirkan jebol PCB readernya ya. Kalau ini tidak berurutan, konslet, dikhawatirkan aja bang. Capek juga, kita menikmati sebatang dulu lah. Nggak enak kalau cuma asap doang, kita ngopi bang, kopinya sedikit bang. Supaya nggak ngantuk. Nah, selanjutnya bakalan saya bongkar si bagian ini, saya kasih dekat-dekat. Nah, keong yang hitam ini bakalan saya bongkar bang. Keong ini, nah, harus bongkar. Kalau membongkar ini banyak sih yang harus dilepas. Ini harus saya lepas dudukan tempat mainboard, dudukan hard disk. Ya, jadi kita ini harus lepas. Lepas, nggak perlu dilepas, yang penting sudah longgar dia karena kita mau lepas ini karena dia kandas ya. Nah ini kita langsung sambil kerja sambil sebatang ya. Nah nanti setelah ini keluar baru saya jelasin ke teman-teman. Seperti 2 kali pembongkaran ini bro, capek juga bro. Ada baut di sini bro. Oke, awas sampai jatuh. Sini ada. Ini yang punya sudah nelpon juga bang. Dia targetkan waktunya tanggal 26 harus dikirim. Bagaimana caranya? Kalau seperti ini kan kita harus melakukan pengecekan secara, daripada nanti bermasalah di tempatnya, nanti kita malah kena inilah ya, nggak enak. Kalau bermasalah di tempat orang kan lebih baik bermasalah di sini supaya juga saya kerja tenang, fokus ya. Lebih baik mesin yang dikerja itu lebih baik keluar semua penyakitnya pada saat dikerja. Nah cukup segini aja ya, karena supaya nggak terhalangi si keong besarnya ini. Nah, soal dibilang ini kerjanya capek bang, soalnya kan dibongkar pasang tapi demi apa normalnya mesin itu tidak ada masalah. Itu sudah resiko ya, resiko teknisi bro. Saya sudah keringat soalnya pintu saya tutup bang. Keringat ini bang. Ada semua. Banyak dibuka aja.
kita nggak lepas semua. Seharusnya ini dilepas. Ini dilepas, ini aman. Ininya bro. Oke. Enggak. Ada yang di sini juga. Oke. Jadi masangnya juga ini agak lama. Nggak perlu saya ambil lagi masangnya. Panjang. Di sini ya, Oke, ini sudah terlepas keongnya. Nah, di sini saya mau kasih lihat ke teman-teman jalur ke unit 2. Oke, karena sudah terlepas. Nah, ini jalur ke unit 2. Saya mau ambil senter supaya sedikit terang-terang, kawan. Ya, oke, ini sudah terlepas, kawan. Nah, jalur yang ke unit 2 itu selain arah ke pemanas, ya. Nah, ini saya jelasin sedikit, kawan. Bukan saya ngajarin ya, ini cuma saya nge-share saja ke teman-teman. Nah, itu di sini, ini jalur ke lampu. Oke kawan, ini jalur ke lampu di unit 1. Nah, sementara yang ke sisirnya itu bagian sini. Dan saya waktu di Makassar juga pernah sama si Bos Arwan mengganti ini dengan masalah yang sama seperti ini. Nah, itu yang bermasalah kemarin, konektor ini mati. Entah pernah konslet atau apa, bagian konektor ini. Tapi kalau kita lihat ini secara seksama nggak ada kabel-kabel yang putus ini. Jalurnya ini saya harus bongkar juga cover ini. Cover yang atas ini, bro. Supaya kelihatan ini. Soalnya jalur yang ini itu ada yang dapat sampai ke sini. Ke yang merah ini nih. Yang ke power ini jalurnya, ya. Nggak tahu kalau powernya juga rusak, Bang, ya. Tapi jarang lah, yang biasa saya dapatkan itu jalurnya ya ke ini, konektor sini. Ini saya coba lepas dulu, saya akan lihat apakah ada apa di dalam. Oke, kita lepas dulu bagian si itunya. Kalau tanpa senter kan nggak kelihatan, bro. Sementara ini aja lah, ya ini aja lah. Ini kan lengket, bro, toh lengket ini. Nah, lengket ada magnetnya. Oke, nah gitu aja supaya agak terang. Kelihatan nggak ya? Si lubangnya. Jadi yang dilepas itu ini ada ground. Groundnya kita lepas dulu. Kurang lengket ini magnet. Sebentar lepas juga. Keras. Oke, menggunakan 2 baut saja, cuma ada baut ground. Karena kalau kabel bagian bawah itu nggak ada yang dimakan tikus, yang jalur ke atas karena ada kapur barus ya, bau kapur barus di bagian. Yang ini, kalau kita lihat, nah, yang jalur ke unit 1, Bang. Nggak tahu kalau dia konslet. Cuma kalau teman-teman lihat juga nggak ada kabel-kabel yang putus. Nggak ada ya. Nah, ini nggak ada. Bagian sini juga aman. Nggak ada. Cuma bakalan saya lepas dulu. Saya akan cari dulu, Bang. Cuma harus bongkar cover ini. Karena bagian samping. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah sekarang saya mau lepas dulu cover ini. Nggak apa-apa. Tapi nggak perlu saya ambil videonya supaya nggak terlalu panjang, kawan. Let's go. Tetap pantau, kawan. Oke, bro. Ini sudah terlepas. Tapi yang saya curigai bakalan ada yang digigit tikus itu tidak ada. Ini jalurnya ke sini ya. Ke sini. Yang arah ke powernya, yang dapat ke power, yang jalur ke pemanasnya untuk soket yang ini. Ya, ini ada kabel merah sini, bro.
Nah, cuma saya sedikit bakalan saya avometer karena ada kabel ternyata saya hilap gitu bro. Ternyata ada satu tadi yang tidak tertancap. Apakah ada jalurnya ke situ? Oke, kita mari belajar bersama. Saya lanjut lagi bang. Aduh, capek juga bang. Tanda-tanda yang digigit tikus ini bagian sini itu sudah tak ada bang. Cuma ada kabel, nggak tahu kabel yang mana. Kalau ini biasanya pre sih. Ini yang digigit tikus juga ini bang. Nah ini pre kalau ini nggak masalah. Cuma saya bakalan ukur. Cuma ribet juga sih kalau sendiri itu. Nggak tahu kabel yang mana tadi saya. Ini pre. Kalau ini pre, teman-teman kalau khusus ini pre. Teman-teman mau pasang atau tidak, ini pre. Jadi dia kenanya di bagian DC ini. Jadi kalau teman-teman melihatnya, ini sedikit saya bagi kawannya. Jadi posisi DC ini, ya DC kontrol. Kalau yang ini sama ini mau dipasang atau tidak, itu tidak ada masalah. Pre, ya. Nah, supaya nggak saya cuma dibilang cerita doang, saya mau kasih lihat ke teman-teman jalurnya, ya. Supaya nggak dibilang, oh cerita doang itu. Kan biasa gitu kawan ya. Saya paham mungkin orang-orang yang tidak suka dengan video saya. Ya, jadi saya share ini buat teman-teman yang suka saja. Ya, ya persoalan pro dan kontra dalam kehidupan itu, siklus kehidupan itu pasti ada. Karena itu adalah bagian dari sifat manusia kawannya. Tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Allah yang satu, Tuhan yang Esa, itu hanya milik Tuhan. Ya. Nah, jadi karena tidak ada yang sempurna, nah, ini sedikit saya sempurnakan kawan. Oke, jalurnya ya, yang pre. Saya mau cabut mau apa nanti kita bakalan buktikan. Pada saya on-kan mesin ini tanpa saya pasang, ya, sebagai pembuktian saja. Ya. Supaya orang-orang di luar sana tidak ngomong lagi itu cuma cerita doang, nggak pembuktian. Oke, kita buktikan. Sabar, sabar Ces. Ini masih momen-momen Hari Raya Idul Fitri. Ya. Tapi yang bakalan saya ukur nanti ini yang jalur ke konektor unit satunya. Nah, sekarang kita cari dulu jalurnya. Nah, jalurnya, oke. Ini bakalan saya kasih lihat ke kalian, kawan, sebagai pembuktian saja supaya di luar-luar itu nggak ngomel-ngomel. Nah ini, teman-teman lihat nggak ini? Lihat nggak? Ini saya cabut saja. Nanti kita pasang, nggak tahu. Pasangnya susah nanti. Gak apa-apalah, demi kalian, demi teman-teman, nggak ada lagi namanya istilahnya pembodohan di luar sana. Kalian harus cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Nah ini, oke kawan, ini pre. Kenapa pre? Nggak tahu juga, memang kondisi pre kawan. Nggak perlu kita perdebatkan itu, yang jelas intinya ini pre. Mau dipasang atau tidak ada masalah ya. Bagian jalur ke DC yang di paling atas, oke, ini pre. Mau dipasang atau tidak, oke. Kalau kalian mau gunakan ini, kalian bisa cabut. Kalau umpama teman-teman kehabisan kabel, bisa cabut. Lepas aja ini. Nggak ada masalah. Dijamin. Jangan 100%. Karena 100% itu hanya milik Tuhan. 99% lah. Ya. Kalau 100% itu hanya milik Tuhan saja kan. Ya. Kalau untuk penduduk bumi dan langit itu tidak ada punya hak situ. Yang punya hak 100% hanya milik Tuhan yang Esa. Penakluk, pencipta. Oke, ini pre sudah. Oke kawan, supaya saya nggak terlalu bacot panjang dan bacot. Ini saya lihat dulu, kasih rapat dulu kawan ya. Dia kurang rapat sehingga dia error. Nah ini saya mau tancap ulang kawan. Aduh. Posisinya seperti ini. Mudah-mudahan kita ini bisa dipasang nih. Masuk dulu lah cuk, begitulah cuk. Oke, aman kawan. Saya satu lagi bang, sebetulnya juga aduh kawan, untuk buat video itu sebetulnya capek juga kawan. Jadi kalau teman-teman juga nggak bantu saya untuk bantu subscribe buat teman-teman yang baru juga, aduh ya lebih baik saya bikin konten-konten mukbang aja lah, vlog-vlog. Kalau memang view-nya kurang, ya buat apa kawan? Saya juga butuh beli rokok bang. Nah,
beli rokok, beli kopi bang. Aduh cuk, susah cuk. Ini juga menghalangi cuk. Jadi kalau teman-teman juga bantu saya ya, saya lebih semangat lagi untuk nge-share-nya bang ya. Nge-share pengalaman lah. Cukup pengalaman saya aja. Karena kerepotan kalau pengalamannya orang dibahas di sini, repot kan bang. Nanti beda lah. Nah kalau pengalaman sendiri tuh enak. Nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang tambahin. Kalaupun ada yang terkurangi itu karena hilap, lupa kawan. Nah oke. Next, sekarang saya mau ukur yang jalur ini. Ini yang press, ya, cuk. Yang ini, cuk. Sepertinya ini sudah benar, sudah ini, cuk. Oke, kawan. Saya mau urut dulu. Sebetulnya ini sudah jam tidur, bang. Cuma, ya. Karena kita kejar target juga demi orang yang kita sayang. Ya. Demi orang yang layak kita perjuangkan, ya. Tidak mengenal ruang dan waktu, kita tetap berjuang selagi napas ini masih normal bang, selama jantung masih bergetar, ya tetap berjuang. Nggak peduli apa kata-kata orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, ya, yang tidak sejalan dengan pemikiran kita. Biarlah, saya rasa itu adalah sebagai cambuk saja untuk kemudian kita lebih semangat bangkit, menunjukkan kita bisa. Kita jurus itu banyak bacot saja itu. Oke, memang banyak bacot. Daripada kalian banyak bacot, tidak ada manfaatnya, buat apa? Bacot doang. Kan gitu bro kan? Ya gitu. Sorry ya. Ini baru masih suasana lebaran, kita sudah cerita-cerita bacot-bacot bang. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya mau ukur. Ini nanti bunyi bang ya. Cuma saya ribet juga jadinya. Nah, mana cuk? Cuma saya ribet jarinya karena tanganku cuma satu, cuma dua. Ini saya harus kasih begini saya. Oke Jo. Kita cari, kalau memang tidak ada jadulnya berarti atau lah mungkin konslet ini. Yang ini terlepas tadi. Atau yang ini Jo. Ada ini berat. Susah. Soalnya tangan satu, jadi kalau nggak nempel ini besi-besinya. Harusnya ada cuk. Kalau memang jalurnya ke sini cuk. Soalnya kita kalau dilepas satu-satu ya baru tanpa diurut begini kawan. Langsung ditahan. Nggak tahu yang mana tadi tuh, nggak terlepas. Saya rasa ini kita cari saja sampai 3 lah. Kalau dia tidak nyambung berarti yang satu mungkin yang nggak tertancap dan. Soalnya saya itu malam keburu-buru sekali. Coba yang kecil. Ada cuk. Yang jelas kalau kemarin, saya sedikit cerita. Kalau kemarin itu waktu saya kena masalah trouble yang sama seperti ini, masalahnya jadi kertas cuma nggak sampai 1 jengkal ya keluar sama si bos Arwan, itu saya ganti konektor ini. Jadi yang saya ganti konektor yang ini. Awalnya sih kita cek, bersihkan dulu motor si bosku, bos Arwan. Kita bersihkan saja itu aman sudah itu Ben. Oke, bersihkan. Akhirnya bongkar 2 kali juga. Ternyata masalahnya itu konektor ini konslet.
ini tetap bakalan saya pasang. Saya akan tes lagi. Nah, jadi teman-teman mau tahu itu masalahnya, itu teman-teman harus mengganti bagian sini. Ya. Kalau seumpama unit 1 dites di mesin lain itu aman, Itu besar kemungkinan positif konektor yang jalur yang arah ke unit 1, yang sisir ya, yang sisirnya. Kalau yang satu ini yang saya pegang kawan. Kalau yang saya pegang ini itu cuma jalur ke lampu. Jadi ketika nggak menyala lampu bisa saja konektor Bagian di bodi itu bermasalah, tapi jarang sekali. Yang biasa bermasalah justru yang di unit satunya, konektor yang arah ke bodi untuk jalur lampunya, yang biasa R004 atau sama sekali lampu tidak menyala, atau di R000 tapi lampu itu nggak nyala ya, atau 004 ya, macam-macam lah kodenya kawan ya. Nah, karena ini aman saja, nggak ada juga kabel-kabel yang saya curigai gitu, itu nggak ada. Karena waktu pembongkaran pertama juga saya cek secara keseluruhan juga tidak ada kabel yang digigit tikus bagian sini. Justru yang bagian ini, bagian atas sini, kemudian jalur ke reader itu habis, ya banyak. Apalagi jalur ke ada F-nya itu habis, ya seperti teman-teman lihat di video sebelum ini. Nah, di sini saya sedikit akan berbagi lagi ke teman-teman, atau mungkin saya lanjut di video yang lain, ya. Oke. Nah. Jadi saya nggak bakalan pasang dulu ya. nantilah, saya nggak perlu ambil lagi videonya supaya nggak terlalu panjang. Jadi intinya ini video saya bakalan tutup, nanti akan berlanjut saya akan berlanjut sedikit berbagi ke teman-teman jalur cas yang ke HVT ya, apa tandanya di situ, jalur HVT yang ke cas bawah, ke cas atas, ke ground yang mana bisa dilepas di situ, jalur ke batu ke batu HVT yang mana-mana yang bisa dilepas, mana yang tidak bisa dilepas ya. Nah, oke, jadi mungkin seperti itu videonya. Saya perjelas itu cuma 2 jalur untuk ke unit 1 konektor di bagian belakang. Ketika satu masalahnya motokopi keluar cuma 1 jengkal, berarti konektor yang ada sisirnya seperti yang saya lepas ini, yang saya cabut ini. Ini jalur yang ke soket unit 1 yang biasa masalahnya cuma 1 jengkal keluar ketika teman-teman sudah mengetes unit 1 di mesin yang lain. Nah, kemudian yang kedua, konektor yang kedua itu yang jalur ke lampu. Dengan masalahnya itu, kode masalahnya itu adalah 004 atau lampu fixing atau lampu pemanasnya itu tidak menyala. Nah, teman-teman harus periksa konektor jalur kedua. Ketika konektor di unit 1 atau konektor di lampu pemanasnya itu aman ya, kalian sudah teskan di mesin lain dan itu aman, berarti sudah positif jalur konektor ke bagian belakang. Itu yang saya tunjuk bagian sini. Ini saya nggak lepas ya, karena nggak ada masalah bagian situ. Nah, oke. Nah, next video selanjutnya sedikit saya akan meng-share bagian masalah-masalah jalur ke HVT, jalur ke hasil ya, yang mengalami masalah-masalah hasil. Nggak apa-apa, saya akan barbar di sini kawan. Sekalian saya akan tunjukkan transistor-transistor yang bermasalah pada saat ini sejauh pengalaman saya. Yang pernah kemarin saya dapat masalah itu, motokopi 2 lembar bagus sekali hasil blok. Tapi begitu mesin sudah standby, itu kembali pucat sekali. Nah, pucat sekali dan kebetulan mesin yang ini. Nah, cek bukan mesin yang ini. HVT-nya mesin yang ini sudah dioper ke mesin yang satunya itu. Jadi saya bawa dengan kondisi bermasalah memang dulu waktu sebelum saya overhaul. Akhirnya saya perbaiki HVT itu. Ada berapa transistor yang sudah terangkat timahnya. Saya cuma solder top kawannya. Karena apa yang mahal? Sebetulnya yang mahal itu cari masalahnya itu bang. Kalau dapat masalahnya biar tukang becak bisa nyolder, maaf ya. Biar tukang becak nyolder itu bisa, mesin ready. Cuma cari masalahnya itu, masalah mesin itu ya, bukan masalahnya orang. Jadi yang sebetulnya agak sedikit kita rumit itu cari masalah yang terjadi di mesin. Kalau sudah didapat masalahnya, tentunya akan ditahu solusinya gitu. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video yang setiap kali saya upload itu bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada. Ya, buat teman-teman yang tidak suka dengan channel ini, buat teman-teman yang tidak suka dengan video-video saya, skip aja bang, ya skip aja. Karena saya
buat video itu buat teman-teman yang memang membutuhkan, yang punya kendala di mesin-mesin fotokopi. Olehnya itu saya seringkali silahkan teman-teman komen, khususnya para pengguna ya, khususnya para pengguna dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke maupun teman-teman di luar negeri. Sepanjang video saya bermanfaat silahkan tonton ya. Buat teman-teman yang merasa itu tidak bermanfaat video saya, silahkan skip. Nah, buat teman-teman juga kalau kalian menganggap video saya bermanfaat, ya jangan lupa juga subscribe lah, kasih saya like ya, sebagai bentuk terima kasih kalian lah ya. Kalian bisa like gitu ya, itu karena itu sangat berharga bagi saya kawan ya. Tidak munafik orang, mana manusia yang tidak butuh uang kawan ya. Saya juga butuh bang, buat beli rokok lah, kopinya ini sudah habis ini bang, dapur sudah kosong bang, kompor sudah nggak nyala lagi tuh bang, habis gasnya bang. Makanya tanpa bantuan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman itu untuk bantu subscribe saya, bantu share video saya ke teman-teman pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada. Oke, next mungkin video saya seperti itu karena ini masih momen Lebaran. Tidak ada salahnya ketika kita saling memaafkan ya. Karena menurut saya, bukan menurut saya ya, pemahaman saya lah ya, sebaik-baik manusia itu adalah senantiasa selalu mengingat kesalahannya kawan. Kalau orang lupa kesalahannya gimana itu bang? Nah, itulah, sudahlah, nggak perlu dibilang lah ya. Sama-sama kita tahu lah gitu. Oke, next, lanjut di video selanjutnya. Saya tetap pakai seragam ini bang. Oke, dah. Jangan lupa jaga kesehatan, tetaplah sebarkan senyum, dan selalu bahagia. Next, sampai jumpa. Thank you.